Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadas. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 26, halaman 26, baris ketiga dari bawah. Rubbama, ada kalanya, kanal ghina, ada kalanya sugihnya seseorang, dab'an, menjadikan inya jauh dari Tuhan. Arti dab'an itu menjadikan inya jauh dari tangannya. Jadi kadang orang sugih dengan hartanya yang banyak itu ada kalanya membuat inya makin sasain jauh dari Allah Ta'ala. Hendak bermaksiat nyaman karena ada dananya. Nah, jadi ada kalanya kesugihan seseorang itu menjadikan orang tersebut jauh dari keridhaan Allah. Asal makna dab'an itu terusir dari hadrat Allah. Tapi kada mesti juga orang sugih kayak itu. Ada juga yang makin sugih makin tinggi derajat kawaliannya, ada juga kayak guru kita, guru sekumpul, makin sugih makin tinggi derajat kawalian sidin. Wal faqru, dan ada kalanya malahan kefakiran seseorang jam'an, menjadikan dia dekat dengan Allah. Nah, tak kumpul dengan Allah gara-gara fakir. Kawa menuntut ilmu, kawa sembahyang berjamaah, ampih sibuk, ada dia lagi kesibukan. Nah, gara-gara kepakiran, maka seseorang tersebut terkadang menjadi dekat dengan Allah. Kawa umpat sembahyang berjamaah, menuntut ilmu, mengisi waktu antara maghrib isya. Nah, gara-gara fakir. Nah, cakanya masih sugih aja, masih sibuk aja, kada ada waktu. Nah, itu. Tapi ada juga yang rugi, maka sudah fakir terusir pulang. Nah, ini sakit benar. Sudah karabahan tangga dijajak hadangan. Jadi doki gajah. Nah, sudah miskin, kada bersembahyangan pulang, menuntut ilmu kada mau. Nah, ini parah lagi nang kayak ini. Li'annal faqata, karena sesungguhnya kesusahan atau keberhajatan yang sangat kepada Allah. Mungkin karena fakir benar, atau karena misalnya tapulipit benar, fakah narannya itu tuhawwijuka, mendorong engkau. Nah, apabila kita bujur-bujur bahajat, kada ada jalan lain lagi. Ibarat fakir itu dasar asli fakir, bahajat benar, kada ada lagi yang diandalkan di diri. Nah, tabungan habis, duit kada ada, usaha bangkrut misalnya, baras kada ada di rumah, bini bermamai, anak menangisan. Nah, misal ini fakah narannya. Nah, terkadang fakah kaya itu
Itu contoh fakah yang kada berduit. Ada juga contoh fakah yang karena penyakit. Berobat sudah kesana kamari kada sembuh-sembuh juga. Kesana kamari, ke situ, ke sini, keliling dunia kada ampih-ampih. Bahkan memberi takutan penjelasan dokter ini. Kada ada lagi harapan sembuh nyawa. Bulik aja sudah ke rumah. Nah, rumah sakit manulak. Nah, puskesmas meginnya dokter kada mau mendatangi. Nah, ini fakah naranya juga bintangan gara-gara penyakit. Nah, ada juga fakah tuh karena dihinakan orang. Hina benar bila orang melihat kita ludahinya kita. Seluruh orang kampung bila melihat kita ludahinya. Kita kata kau melawan seruk. Nah, ini fakah bintangan dihinakan. Nah, orang-orang yang fakah ini biasanya jujur berucap lawan Allah. Dorongan hatinya sangat berhajat lawan Allah. Tuhawwijuka, mendorong akan engkau anta tadarra'a ilallah. Nah, bahwa engkau benar-benar hanya beingkut lawan Allah. Ada kawal lagi kita mengandalkan duit dahulu. Duitnya kada ada. Mengandalkan keluarganya berjauhan. Mengandalkan apa aja kada ada, mengandalkan kawan kada kawan juga. Karena orang masing-masingnya kada menghirani. Maka orang nangka ini keadaan nangka itu mendorong seseorang hanya lawan Tuhan aja lagi berpingkut. Nah, lalunya seandainya berucap ya Allah janya pian aja lagi. Nah, itu tuh asli itu. Asli bujur-bujur fakah ilallah naranya. Nah, inilah yang disebut al-fakir ilallah yang asli. Kadada yang dipandang di diri untuk diandalkan. Yang diandalkan hanya Allah. Nah, jadi kepakahan seperti itu rasa hanya dengan Allah aja berpingkut. Ini yang dicari oleh wali-wali Allah Ta'ala. Amun kita ini nyamanai berucap tawakkaltu 'ala Allah ya. Duit banyak berisi, rumah ada, keluarga bahagia, awak sihat, utang kadada. Nyamanai berucap tawakkaltu 'ala Allah. Nyamanai. Kita ni nangai je bertawakal jalan Tuhan aja. Nyamanai. Nah, belum tentu ucapan tawakkaltu 'ala Allah itu jujur keluar dari hati yang bujur-bujur fakah nih. Nah, belum tentu. Nah, jadi ujar Ibnu Athaillah Sakandari, kefakiran yang sangat mendorong engkau untuk hanya berpegang kepada Allah. Wal faqatu, dan bermula kefakiran yang sangat, ketidakberdayaan yang sangat tidak berdaya. Tajma'uka 'ala Allah, membuat engkau berpingkut lawan Tuhan. Kita nih kada berdaya, tapi ketidakberdayaan itu menjadikan kita tajma'uka 'ala Allah, menjadikan engkau berpingkut dengan Allah. Itu adalah khairun, lebih baik, min gina, daripada sugih tetapi yaqta'uka anhu, membuat engkau terputus dari Allah. Nah, jadi mun sugih tapi membuat kita tadi lawan Allah jauh, miskin membuat kita parak lawan Allah, hakun miskin. Hakun miskin. Amun kawa tu sugih parak lawan Tuhan. Tu amun kawa kehendak nafsu. Tuhan tu tahu benar sifat kita ini. Kama umirta, sebagaimana engkau disuruh, antu'ridha, bahwa engkau hendaknya berpaling, alal ma'siyati, dari berbuat maksiat. Nah, ini kan kisahnya bakawan ya. Kalau jadi kawan itu kadangkala bisa memberi manfaat untuk akhirat kita, kadangkala merugiakan juga untuk akhirat kita. Maka engkau disuruh berpaling dari berbuat kemaksiatan. Umirta, engkau pun disuruh antu'ridha amman asa, bahwa engkau berpaling dari orang yang berbuat maksiat. Artinya man tu kawan atau teman, asa yang berbuat maksiat.
Kita dilarang menggawe maksiat, bakawan lawan orang yang berbuat maksiat bang, jangan, karena bisa tak umpat-umpat. Nah, gitu. Tetapi kita bila berpaling, arti berpaling itu berjauh, bukan berarti menghinakan orang berbuat maksiat. Kada. Bahkan watad'u lahu, engkau mendoakan untuknya. Nah, engkau mendoakan untuknya fil ghaibati, dari kejauhan. Nah, dari kejauhan, ghaibati. Itu ghain itu kalau barisnya fathah, kejauhan, dari jarak jauh. Kalau barisnya kasrah, gibah artinya nyebeti orang gibah. Nah, itu beda baris, beda arti. Jadi kita melihat kawan kita misalnya bermaksiat, kita dilarang menggawi maksiat, dilarang juga para kalau orang menggawi maksiat, tapi kita berjauh. Nah, berjauh ini jangan menghinakan. Kita doakan dari kejauhan, mudahannya diampuni dosa, termasuk dosa-dosaku juga, dan mudahannya dapat hidayah, dan aku juga. Nah, nanti itu yang bujur, itu yang bujur. Wan nasu, dan bermula manusia al yauma, hari ini, alal aqsi, kebalikannya. Kada kawa melihat ada acara-acara kemaksiatan dihurung. Nah, dihurung model kayak kanya nyamanan nih tuh, dihurung, umpat juga nimbrong. Nah, alal aksi aja kita. Wa ma asa. Nah, ini kan tadi masalah bakawan ya. Kalau wa ma asa ayang fauqa saumuka wa salatuka, alangkah sedikit, wa ma asa, alangkah sedikit, ayang fauqa, bahwa memberi manfaat akan engkau, saumuka, oleh puasa engkau. Nah, artinya kita ini pamuasa orangnya. Mbah tu pulang wasolatuka, katujuh sembahyang sunnah. Kita ini nah puasa sunnah katujuh, amun wajib kan jelas sudah sama aja berataan. Ini menambah puasa sunnah, sembahyang yang sunnah banyak. Wa ma'asa yang fauqa saumuka wa salatuka, alangkah sedikit memberi manfaat akan engkau oleh puasa engkau dan oleh salat engkau. Wa anta, apabila keadaan engkau taqa'u, mengerjakan atau terjerumus fi irdi akhikal muslimi, nah, pada menyebut-nyebut kehormatan saudaramu yang muslim. Nah, kita pandir jadi supannya, lalunya kehormatannya terusik gara-gara muntung kita, maka puasa kita, sembahyang kita tuh kada jadi manfaat. Nah, jadi hati-hati benar muntung ini, jangan sampai berucap yang maulah orang tuh sakit hati. Nah, melihat ingat mata, jangan langsung menilai manusia tuh bukan kita, tapi Allah. Nah, kita ini menyambet jadi dosa, sampai ke telinga orang ini sambat sakit hatinya, bertambah pulang dosanya. Jadi prinsip yang kita pegang wajib itu, kita ini bukan menjadi dewan juri bagi orang lain. Yang menjadi dewan juri ini itu Allah Ta'ala. Nah, jadi kada perlu kita berkomentar. Ada terjadi sesuatu maksiat, berkomentar viral. Ada terjadi suatu komentar viral, kada kerasaan ini membuat orang sakit hati. Nah, padahal kita kada tahu seandainya bujur salah juga, ini boleh jadi sudah bertaubat. Boleh jadi sudah bertaubat. Nah, itu. Jadi jangan kita menjadi dewan juri bagi orang lain. Nah, hisap diri kita seorang, mulai bangun guring sampai guring. Napa yang digawi? Satu. Yang kedua, waktu begawian itu ikhlas kada? Dua. Itu yang dipikirkan. Sembahyang sunnah ikhlas kada? Puasa ikhlas kada? Nah, kayak pegang ikhlas ya, makanya belajar. Nah, belajar. Jadi kita disuruh menilai diri kita seorang, mulai bangun guring sampai tak guring pulang. Oh, akun ini nah ini banyak sia-sia gawian kita ini sebenarnya.
banyak sia-sia, cenderung berbuat dosa. Tapi kalau urusan memandir orang asik, sejam 2 jam tuh kada kerasaan. 3 cangkir kopi habis nggak menambah pulang. Memandir orang tuh asik dasar, karena syaitan mengandak madu di bibir orang yang katuju memandir menggibah minto. Nah, minto. Jadi tutup mata kita dari aib-aib orang lain, dari membuat orang tadi rusak kehormatannya. Sebab bila kita menggeduhi, mengusik-usik, menyambet-nyambet, kada bermanfaat lagi puasa engkau dan sembahyang engkau. Amun puasa dan sembahyang kada bermanfaat, apalagi yang lainnya. Maginnya sia-sia aja. Nih jarang orang bahari maluasi luang murid. Sembahyang tapi maluasi luang murid, kada ada pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, jaddidu imanakum. Nah, perbaharui, maksud perbaharui ini barasihi iman engkau, karena iman kita ini bisa rusak sebab kamaksiatan. Iman kita tuh bisa balamah sebab kamaksiatan yang kita gawi. Iman kita tuh bisa berturun sebab hati kita tadi yang buruk sangka lawan makhluk Allah Ta'ala. Iman kita tuh berturun. Jadi kapan iman kita tadi rusak dalam pandangan Allah? Ketika kita menilai seseorang itu rusak menurut pandangan kita. Rusaklah iman kita dalam pandangan Allah. Jadi jangan merasa harap. Jangan merasa harap. Allah yang menilai, karena tidak semua yang dilihat sesuai dengan kenyataan. Bila kita sudah berkesimpulan orang itu rusak, hakikatnya kita yang rusak, hati kita yang rusak. Pindangan mana rusaknya? Sangka jahat tuh bang. Sangka jahat. Maka bersangka baik tuh hukumnya wajib. Ya kalau. Nah maka jaddidu imanakum, barasihi hati engkau, iman engkau, karena yang igat-igat tuh maksiat-maksiat tadi bisa merusak iman. Kayak apa caranya membarasihi iman tadi? Biqauli la ilaha illallah. Nah maka mengucap la ilaha illallah bagian dari sebab diampuninya dosa-dosa. Mengucap la ilaha illallah termasuk sabab iman kita tadi meningkat bersih dengan mengucap la ilaha illallah. Alhamdulillah kita pagi sore 40 kali baca ratibul atas, ada situ la ilaha illallah 40 kali. Nah, jadi yang samalaman tadi yang kada bagus hati kita akhlak, imbah subuh baca ratibul atas, baca la ilaha illallah, dibarasihinya pula. Seharian tadi yang akhlak hati kita tuh kada bagus, dapatnya imam maghrib baca ratibul atas, barasih pulang. Nah, kayak itu ay. Padalla dzalika, maka hadis Rasulullah tersebut menunjukkan yang barasihi hati engkau, iman engkau dengan la ilaha illallah tuh, itu menunjukkan bahwa hadis tersebut menunjukkan ala atas annahu, bahwasanya seseorang yuhsalu lahu, bisa terjadi pada dirinya atau ada pada dirinya ghubarul ma'siyati, debu-debu maksiat. Buktinya disuruh dibersihi dengan la ilaha illallah, berarti hati kita tuh bisa berdebu dengan debu-debu kemaksiatan yang kita gawi. Wadanasul mukhalafati, dan kotoran menyimpang dari perintah Allah. Jadi bila kita menyimpang dari perintah Allah itu seperti kotoran yang marigati iman. Nah, berarti iman itu bisa kotor, bisa benajis sebab kemaksiatan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya Nabi menyuruh kita membersihi iman, berarti bisa kotor nernya. Nah, itu maksudnya. Wama kullu ghassin, maka tidaklah tiap-tiap najis, ada kalanya tidak tiap-tiap najis tersebut yutahhiruhu al-ma'u, bisa membersihkan akannya oleh air. Nah, gasin itu najis tapi kandal benar, sudah berikit benar,
amun diberesihi lawan banyu kadangkala kada beresih. Wa ma kullu gasin yutahhiruhu al-ma'u. Ada kalanya tiap najis itu kada sanggup banyu memberesihi. Bal rubba gasin, ada kalanya najis tersebut la yutahhiruhu, tidak dibersihkan akannya illan naru, melainkan dicucul lawan api juga. Nah itu. Jadi ya tadi orang tuh hendak masuk surga tapi masuk neraka dulu. Sebenarnya masuk neraka tuh rahmat sebenarnya, karena pembersihan supaya inya kawa masuk surga. Sebab dicipu-cipu aja kada kawa, kada dibanam dulu, kada dibanam dulu. Nah itu kadzahabi, seperti emas, idza kana bihi al-ghasu, apabila bercampur dengan tembaga. Nah tadi gasu-gasu juga, cuma beda maksud arti. Apabila emas bercampur lawan tembaga, nah kayak itu diambil lawan banyu aja dibasuh, kada terpisah ya, kalau kada dibanam juga, atau ada alatnya sejenis kayak panas kayak api juga alatnya, sehingga kawan memisah emas dengan tembaga tadi. Nah itu maksudnya. Amun dicipoi lawan banyu biasa aja kada maunya. Pakadzalika al-usatu, kayak tujulah orang-orang usat, orang-orang yang ahli maksiat. Asi-asiyani usat, jamak taksir. Kayak itu jualah orang-orang yang ahli maksiat min hadhil ummati, dari umat kita sekarang ini. La yasluhuna lidukhulil jannati, kada patut, kada cucuk, la yasluhuna, kada cucuk benar, lidukhulil jannati, masuk ke dalam surga, hatta sehingga dulu tutahhiruhum an-naru, memberesihi akannya oleh api, dicucul dulu lawan api. Nah itu. Jadi kebanyakannya bakawan itu sebab bermaksiat itu sebab bakawan. Nah, padahal kita kadang menggawi tetap juga bermaksiat, nah, gara-gara tadi Bang empat mahurung. La tahsud, jangan engkau iri dengki, illa kecuali abdan, kepada seorang hamba, qad luffa fi malabisi taqwa, yang orang tersebut diperhiasi dengan pakaian-pakaian takwa. Jadi kada perlu kita hiri mun orang tuh sugih aja, kada perlu hiri kita. Makin banyak kesugihan, apalagi pamalar, makin lambat masuk surga. Jangan-jangan bisa masuk neraka. Pamalarannya tuh mulai masuk neraka. Nah, jadi kita kada perlu hiri, yang dihiri itu lufa bimalabisi taqwa. Orang itu dipakaiani dengan pakaian ketakwaan. Nah, ayo jadi itu kita hiri. Hadza huwal 'aisyu. Inilah kehidupan yang sebenar-benarnya. Bila kita kawa takwa, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Nah, bahan sagan takwan itu ya belajar dulu. Belajar tauhid, sifat 20, fikih, tasawuf, gawiyai takwa narannya. Wa ma atyabu 'isul muhibbi. Tidaklah elok, tidaklah seru kehidupan seorang pencinta, kada bujur-bujur rami kehidupan seorang pencinta itu ma'al habib, bersama kekasihnya, idza lam yatali' alaihi raqib, jika tidak yatali', tidak mengganggu atasnya raqib, oleh pengganggu-pengganggu. Nah, jadi kadangkala orang tulah hanya rimbah kawin, nah ada keseruannya tuh, hendak malam pertama itu menugal di rumah mintuha, maka mintuha ini mudah kayak memasang CCTV juga pinanya. Nah kita ini securiga-curiga juga. Nah ya kalau lalu kita ini berpikir kayak apa caranya supaya ada yang melihat. Nah ini nanti seru, dramatis ya kita. Nah dramatis. Amun yang bujur harus saja kurang seru. Nah kurang seru kita. Jadi ada yang mengganggu kita berduaan lawan
lawan kekasih itu termasuk seru. Tetapi fa'in ahabba, jika seseorang katuju ayatali alaihi rakhibun, bahwa inya tadi dilihati oleh orang pengganggu yang mengintai, katuju dilihati orang sekalinya, malah model kayak asik benar dilihati orang. Namun kayak itu jasidin itu tuh fama sadaqa bi hubbihi, maka kada bujur inya cinta lawan kekasihnya tadi. Sebab mun bujur cinta lawan kekasihnya nya kada hakun ada orang melihatnya menunggal. Kada hakun sebab itu kehormatan kekasihnya baduduan jadinya. Amun kita katuju ada orang menghintipakan, bahkan udah kayak ma'arayakan, ini kada bujur cinta narannya. Sama kita lawan Tuhan. Bila kita beribadah ada yang mengganggu kita beribadah, itulah harmonisasi, itulah dramatisasi kehidupan orang beribadah. Memang kayak itu keseruannya, nasir kayak itu. Kadang anak lah mengganggu, kadang macam-macam, biasa aja itu. Nah, itulah kehidupan dalam berumah tangga. Tapi mun kita katuju diganggu, lalu kada lagi kawaba amaliyah bawirid, nah ini kada bujur narannya. Itu maksudnya tuh. Katuju benar dihilangi kawan. Bila kawan lambat bailang mau WA tuh. Ayo ngopi sini dulu aja. Pandiran imba asar sampai maghrib. Kada ada lagi urusan yang bawirid tuh. Berarti ini tuh kada bujur-bujur cinta lawan Tuhan. Nah, itu. Wa sambungannya. Hubbihi. Apa bacaannya tuh? Wa kullu man arada, maka tiap-tiap orang yang menghendaki ayya'lama, bahwa dia mengetahui, ayya'lama, bahwa mengetahui ahadun bihalihi, seseorang dengan halnya. Setiap orang tuh katuju bahwa ada orang tahu lawan keadaan dirinya yang beribadah, faqad khada'a, sungguh inya tertipu. Nah, kita nih katuju hendak benar orang tuh tahu bahwa kita ini sudah tiap malam baca burdah, dalail, 1000 salawat setiap hari. Kat hendak orang tahu, faqad khada'a, sungguh kita tertipu narannya. Wala takun, janganlah engkau ka'arbabid dunya, seperti orang-orang yang pemuja lawan dunia. Alladzi, sebab bila kita menghendaki penilaian makhluk termasuk pemuja dunia sebenarnya. Alladzi talaqathum ad-dunya. Nah, jangan engkau jadi pemuja dunia yang mana dunia yang mentalak engkau. Maksudnya sampai ke mati kita masih ketuju lawan dunia. Sampai ke mati masih ketuju ria. Artinya sampai dunia yang menalak masih belum bersih berisi perhatian. Bal hendaknya kun, jadilah engkau minalladzina tallaquha, tergolong orang-orang yang mentalak akan dunia. Nah, kita tuh jangan kita yang ditalak dunia, artinya kita mati masih cinta lawan dunia, tapi kita yang kada lagi mencintai dunia. Maksud kada lagi mencintai ini ada aja dunianya, tapi kada memelarakan. Nah, bal hendaknya kun, jadilah engkau minalladzina, tergolong orang yang tallaquha, menalak lawan dunia, wa faraquha, berpisah lawan dunia, qabla iftiraqihim, sebelum engkau berpisah asli lawan dunia. Nah, belum lagi kita mati, kita lawan dunia tuh sudah kada bersahabat. Ada di tangan, ada di kantong, ada di hati. Nah, itu yang bujur. Pamisaluka, maka perumpamaan engkau, bila kita nih pemuja dunia, pemalaran, maksudnya pemuja dunia itu pemalaran. Idza atharta dunya, apabila engkau memalarakan dunia alal akhirah, nah mengutamakan dunia atas akhirat, maka itu kaman lahu, sebagaimana orang yang lahu mempunyai zaujatani, 2 orang istri. Ini contoh analogi. Kita tuh mau utamakan dunia seperti kita tuh berisi 2 orang istri. Ihdahuma, salah satu kedua dari istri tersebut, azuzatun, tuha bangka,
khainatun, banyak kekurangan. Ngaran dengan Tuhan banyak kekurangan. Saraba lanjut. Dijapai kada kau dijapai. Dicangangi ada kawa juga. Nah, wal ukhra yang sebutingnya pang bininya syabatun, muda. Muda, wafiyatun, sempurna pulang. Narannya gin masih muda sempurna. Nah, sakalinya fa idza asartal ajuzatal khainata, apabila engkau lebih mengutamakan yang tuha yang banyak kekurangan, ala syabatil wafiyati, mengalahkan yang muda yang sempurna, apa ma takunu ahmaqa, apakah engkau nintu kada tambok presiden? Nah nintu. Jadi dunia ini dijauhi, maksudnya bukan berarti kada baisi, maksudnya jangan dipamalarakan. Jadi zuhud, pengertian zuhud itu jangan dipamalarakan. Sugih pian tapi pemurah, itu naran zuhud. Zuhud nih orang yang hatinya berpaling dari dunia. Kayak apa cara berpaling? Ampih mamalarakan. Tapi nya melihat dunia tadi nang kaya keselamatannya di akhirat. Nah, ini karamat pertama nih. Amun kita melihat dunia masih dunia aja, masih menganggap itu keuntungan dunia, menyelamatkan kita di dunia. Nah, kada menganggap itu cagar menyelamatkan kita di akhirat, harta itu narannya masih bakarami. Masih bakarami, dan itu tanda bahwa hati kita tuh banyak berisi penyakit. Karena hubud dunia itu ibu segala penyakit. Amun ibunya ada, siap-siapnya berenakan. Itu. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.